Oke, bertemu kembali dengan Mister BT. Kita hari ini akan membahas tentang aplikasi fungsi aljabar ya, atau aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk aplikasi turunan fungsi aljabar ini akan ada 3 materi yang mau kita bahas untuk kali pertemuan ini. Yang pertama, materinya itu adalah mengenai persamaan garis singgung ya. Yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga adalah nilai-nilai stasioner. Oke, untuk lebih jelas, biar lebih jelas untuk para kamu semuanya, semua materi yang kami sampaikan ini atau video yang kami sampaikan ini jangan pernah di-skip. Kalau bisa di-share kembali kepada kawan-kawannya. Langsung saja kita bahas yang pertama, ya. Untuk persamaan garis singgung. Nah, untuk persamaan garis singgung ada namanya gradien ya. Gradien fungsi garis singgung itu adalah turunan pertamanya yang merupakan adalah M. Ya. Nah, dari turunan pertama ini nanti kita masukkan ke persamaan garis singgungnya di titik X1 dan Y1. Nah, maka terjadi rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, gradien garis lurus itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu jika garisnya membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, maka menjadi M sama dengan tangen theta ya. Gradien itu M ya. Jika garis memiliki titik X1 dan Y1 dan Y2 X2, Y2 ini berarti dia gradien di dua titik ya. Maka rumusnya Y2 dikurang Y1 per atau dibagi dengan X2 dikurang X1. Nah, ini yang ketiga maunya ini. Bukan ya apa? Yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Ntar saya perbaiki. Ini maunya yang ketiga. Dan yang ini yang keempat. Yang keempat. Dan yang ini kelima. Oke, maaf ya. Langsung saja. Nah, untuk yang ketiganya, kalau seandainya ada persamaan garis ya, persamaan garisnya itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka gradiennya itu langsung aja min koefisien ya, min koefisien si X per koefisien si Y. Kebetulan di sini koefisien si X-nya adalah A, jadi min A per koefisien si Y-nya adalah B. Jadi per B, berarti min A per B. Nah, kalau dua garisnya sejajar, maka dapat ketentuannya M1-nya itu sama dengan M2 ya. Kemudian kalau garisnya tegak lurus, maka gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, biar lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal nomor 1. Nah, ada persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 1. Di titik P 1, min 4. Nah, di sini bisa pertama kita harus mencari dulu gradiennya. Tadi kan ada rumus Y. Y-nya itu adalah X kuadrat ya. X kuadrat dikurang dengan 6X ditambah 1. Maka turunan pertamanya ini adalah gradien. Nah, turun dari X ini adalah gradien. Itu apa? Itu 2X dikurang 6. Nah, kita butuh angka, bukan ada variabel X-nya. Kita ambil X-nya dari sini. Ini X, ini Y. Tapi di sini kita buat dulu X1, Y1. Nah, kita ambil dari sini X-nya. Berarti M-nya sama dengan 2 dikali 1 dikurang 6. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikurang 6, yaitu min 4. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kan persamaan garis kita tadi adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, nah Y1 kita adalah min 4, berarti Y dikurang negatif 4. Ya, sama dengan M kita min 4 juga, berarti min 4 dikali dengan X dikurang 1. Oke, maka Y ditambah 4 sama dengan min 4 dikali X, jadi min 4. Min 4 dikali negatif 1, jadi positif 4. Oke, nah sehingga ini, oh lupa saya X-nya. Sehingga ini pindah ke sebelah kiri. Ya, jadi 4X ditambah Y sama dengan 4. Ini positif 4 pindah ke sebelah kanan jadi negatif ya. Hasilnya 4X ditambah Y sama dengan 0.
Cukup jelas penjelasan saya ini? Oke, jadi jawabnya adalah apa di sini yang paling tepat? Yaitu B, ya. Hasilnya adalah 4x ditambah Y sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal nomor. Oke, untuk soal nomor 2, kita baca soalnya dulu ya. Garis singgung pada kurva Y sama dengan 2 dikali akar X dikurang X, 2 dikali akar 2 dikurang X pada titik A, B. Sejajar dengan garis X tambah Y sama dengan 0. Nah, nilai dari A tambah B adalah berapa? Nah, oleh karena itu kita cari dulu gradiennya. Gradien dari mana? Gradien dari garis ini. Ya, Y sama dengan 2 dikali akar 2 dikurang X. Nah, Y ini kan sama dengan 2 dikali dengan akar 2 dikurang X. Nah, di sini kita misalkan inilah U-nya dan inilah V-nya. Nah, turunan dari U, ya, turunan U-nya adalah 0. Turunan dari V-nya apa? V itu kan sama dengan, ya, turunan dari V-nya ini adalah, sorry dulu, ini U ini bisa jadi 2 dikurang X pangkat setengah, ya. Jadi hasilnya setengah dikali dengan 2 dikurang 2x, sorry kok 2x pula ya, dikurang x ya, dikurang x pangkat setengah dikurang 1. Nah, keturunan dari ini apa ini yang 2 dikurang x ini adalah min 1. Sehingga hasilnya menjadi ya setengah dikali min setengah ya, min setengah dikali dengan 2 dikurang x pangkat min setengah. Oke, atau bisa menjadi min 1 per 2 dikali akar, ya, kali akar 2 dikurang X. Oke, nah sekarang kita cari gradiennya. Maka gradiennya itu adalah turunan pertama dari Y-nya. Yaitu apa? Yaitu adalah U aksen dikali dengan V ditambah dengan U kali V aksen. Oke, U aksennya adalah 0 ya, dikali dengan akar 2 dikurang X, ditambah dengan ya, U-nya adalah 2, kali dengan min 1 per akar dari, jangan lupa ini 2. Ya, kita perbaiki dulu. Ini 2 kali akar 2 dikurang X. Oke, nah ini hasilnya pasti 0. Ya, ditambah jadi positif dan negatif ya, ini habis ya, jadi 1 per akar dari 2 dikurang X, atau gradiennya adalah min 1 per akar 2 dikurang X. Oke, nah kemudian kan pada titik A, B, inilah X-nya, inilah Y-nya. Ya, biar lebih nampak, lebih jelas, saya pakai warna ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja nilai X-nya ini jadi A, kita gantikan. Yaitu min 1 per akar dari 2 dikurang A. Ini gradiennya. Ya, kita buatlah ini M1. Ya, ini M1 ini semua. Nah, kemudian kan ada katanya sejajar dengan garis ya. Sejajar dengan garis. Ini sejajar dengan garis. Kalau sejajar dengan garis berarti memiliki gradien yang sama. M1 sama dengan M2-nya. Nah, tadi kita tahu kan bahwa X tambah Y itu sama dengan 0. Ya, maka kita cari gradien ini M2-nya. Gradiennya adalah min koefisien ya. Min koefisien X ya. Koefisien X per koefisien dari si Y. Min koefisien X berarti dia min 1 per 1, yaitu min 1. Karena dia sejajar, dalam soalnya sejajar, maka M1 sama dengan M2. Sehingga M1 kita tadi adalah min 1 per akar dari 2 dikurang A. Ya, sama dengan min 1. Ini kita habiskan. Ya, maka 1 sama dengan akar dari 2 dikurang A. Oke, kita kuadratkan saja. Ya, sebelah kiri sebelah kanan kita kuadratkan. 1 dikuadratkan 1. Ya. Kemudian akar
akar dari 2 dikurang A dikuadratkan hasilnya 2 dikurang A. Maka A sama dengan 2 tambah 1. A-nya sama dengan, A2 kurang tambah 1, dikurang 1. A kurang 1. Sehingga A-nya sama dengan 1. Oke, A-nya sama dengan 1. Sudah? Nah, kalau A-nya sama dengan 1, maka berapakah nilai si X-nya? Kan itu, ini kan jadi X ya, sama dengan X, setara dengan X. Berapakah nilai si B-nya? B-nya itu setara dengan Y. Berarti tinggal masukkan aja tadi apa? Y sama dengan ya 2 dikali akar 2 dikurang X. X-nya tadi kan 1. Jadi kita buat adalah 2 dikali dengan 1. Ya. Ini sama dengan berapa ini? 2 dikali akar 1 ya. Nah, akar 1 berapa ini? Akar 1-nya adalah 1. 1 kali 2, 2. Maka Y kita sama dengan B, itu sama dengan 2. Oke, pertanyaan kita adalah A tambah B. Ya, A kita tadi adalah 1. B kita adalah 2. Maka hasilnya adalah 3. Cukup jelas ya apa yang saya sampaikan ini. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita bahas tentang yang bagian kedua, ya, fungsi naik dan fungsi turun. Ada ketentuannya. Yang pertama, ini ada jika fungsi Y sama dengan fx naik dalam interval yang diperoleh yaitu turunan dari si fx lebih besar dari 0. Ya, kalau fungsi Y-nya sama dengan fx turun dalam interval Y yang diperoleh adalah turunan si fx, ya, itu lebih kecil dari 0. Nah, biar lebih jelas langsung aja ke contoh, ya. Contoh kita ada kurva fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 7. Naik pada interval berapa? Nah, fungsi naik kalau berarti kita harus cari dulu turunannya, ya. Turunannya apa? Dengan syarat fungsi turunannya itu, ya, turunan pertamanya itu harus lebih besar dari 0. Oke, lebih besar dari 0. Nah, kita cari dulu deh. Fx tadi kan rumusnya sama dengan, ya, X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat dikurang 9X gitu ya. 9X ditambah 7. Nah, turunannya itu adalah, ya, keturunkan saja langsung. Ini turun dari 3X adalah turun dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat, ya. Yang ini turunannya jadi 6X. Oke, 6X yang ini jadi 9. Nah, harus lebih besar dari 0. Nah, kita keluarkan 3-nya, ya. Jadi X lebih X kuadrat ditambah, ya, 3-nya dikeluarkan jadi 3 dikali X kuadrat tambah 2X, ya, dikurang 3. Kurang 3, ya, tutup kurung, lebih besar dari 0. Oke, maka ini hasilnya X kuadrat ditambah 2X, ya, tambah 2X, ya, sorry, jelek banget ya, tambah 2X kurang 3. Ini setelah dibagi 3 ya, lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Kali berapa yang hasilnya sama dengan min 3 jika dijumlahkan sama dengan 2, yaitu positif 3 dengan negatif 1. Ya, positif 3 dikalikan negatif 1 sama dengan 3. 3 dikurangkan dengan 1 adalah 2. Nah, kita buat dulu X-nya sama dengan min 3 dan X-nya ini sama dengan 1. Oke, nah, di sini kan tandanya lebih besar. Ini cara ringkas saja ya, nggak usah saya gambarkan pakai kurva. Cara disimpulnya begini, kalau tandanya lebih besar, maka jawabannya atau, ya. Maka dia lebih kecilnya itu min X lebih kecil dari min 3, atau X-nya lebih besar dari 1. Seperti itu ya cara cepatnya. Oke, maka jawabannya adalah D, ya. Paling tepat jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang dengan
3x kuadrat turun untuk nilai. Nah, jadi sini ada fungsi turunan, intinya adalah nilai ya, nilai turun ya, fungsi turunnya. Oleh karena itu, pertama kita harus mencari turunan pertama ya. Turunan pertama dari si fx ini. Ya, fx tadi kan adalah x pangkat 3 dikurang dengan 3x kuadrat ya. Kuadrat. Nah, turunannya ini harus ya lebih kecil ya, lebih kecil dari 0. Maka fx-nya ini sama dengan berapa? 3x kuadrat dikurang 3 ya. 3 dikali dengan 2x. Nah, ini lebih kecil dari 0, sehingga hasilnya 3x kuadrat dikurang 6x dikali dari 0. Kita keluarkan 3x-nya. Maka yang ini tinggal x dikurang 2, lebih kecil dari 0. Ini bisa x-nya sama dengan 0, ya. Bisa juga x-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kalau dia lebih kecil, maka jawabannya itu pasti di antara. Di antara mana? Antara 0 dengan 2. Seperti itu dia. Nah, dia nilai turunnya. Entah nilai turun ya. Maka jawabannya yang paling tepat di sini adalah D. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang nilai stasioner. Oke, untuk nilai stasioner ini kita akan membahas itu nanti adalah nilai maksimum dan minimum. Ya, nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini kita harus mengetahui sampai yang pertama kalau dia maksimum pada turun keduanya, kita masukkan nilainya adalah nilai maksimum. Kalau dia lebih kecil, maka dia nilai maksimum ya. Lebih kecil dari 0 dia nilai maksimum. Kalau lebih besar dari 0 itu nilai minimum. Oke. Ya. Jadi, lanjut saja. Kalau dia nilainya sama dengan 0, ya, kalau dia nilainya sama dengan 0, maka dapat dikatakan sebagai nilai nilai belok, ya, nilai beloknya. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh saja ya. Nah, di sini kita kasih contoh, diketahui sebuah fungsi x kuadrat dikurang 6x. Hitunglah nilai stasioner dan nilai titik stasioner dan nilai stasionernya. Yang pertama, kita harus mencari dulu ya. Ini andaikan kita buatlah x kuadrat ini dikurang 6x. Turunan pertamanya dulu ya. Kita buat ini sama dengan y gitu ya. Atau fx juga boleh. Ya, saya tulis ulang deh. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x. Nah, turunan pertamanya ini berapa? Turunan pertamanya ini sama dengan 0, yaitu 2x dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya ini 2x dikurang 6 sama dengan 6 ya. Berarti x sama dengan 6 per 2 itu 3. X sama dengan 3. Nah, inilah kita masukkanlah nilainya ini ke persamaan ini ya, untuk mencari nilai dari si titiknya, yaitu adalah 3 sama dengan ini, jadi 3 kuadrat dikurang dengan 6 dikalikan 3. Ini jadi berapa ini? 9 dikurang 18 ya, sama dengan min 9. Inilah nilai stasionernya. Ya, nilai stasionernya yaitu adalah min 9. Nah, kemudian berapa titiknya? Titiknya itu adalah ya, titik stasionernya adalah 3, min 9. Di sini jelas ya, itu antara titik dengan nilai stasionernya. Oke, ini dikatakan sebagai titik stasionernya. Oke, jelas ya? Oke. Oke, langsung saja ke soal nomor 2. Ini diketahui ya, sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1. Hitunglah titik stasioner dan nilai stasioner, bukan titik stasioner, nilai stasioner ini nilai ya. Nilai dan titik stasioner. Oke. Kita langsung ke soal nomor 1. Kita bahas ini ya. Berarti fx ini sama dengan
ya. X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1. Jadi turunan pertamanya ini harus sama dengan 0, ya. Sama dengan 0, maka eh, fx aksen pertama sama dengan 0, yaitu 3X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita keluarkan angka 3, tinggal X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita bagikan 3, jadi X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan X dikurang 1, ya, X tambah 1. Nah, jadi nilai X kita ada X sama dengan 1, dan ada X sama dengan min 1. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk nilai X sama dengan min 1, berapa nilai stasionernya, ya. Kita masukkan kepada fungsi fx, yaitu min 1, ya, min 1 dipangkatkan 3 dikurang 3 dikalikan min 1, ya, min 1 ditambah dengan 1. Jadi ini hasilnya min 1, ya, min 1 ditambah 3 ditambah 1. Berarti ini sama dengan 3, ya. Maka titik stasionernya menjadi berapa ini? Yaitu min 1,3. Min stasionernya 3, stasionernya min 1,3. Kemudian untuk, ya, untuk X sama dengan 1. Berarti dia F, ya. F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1. Ini hasilnya sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan, yaitu min 1. Maka titik stasionernya menjadi 1, min 1. Ini nilai stasionernya, dan nilai stasionernya 3 dan min 1. Oke, cukup sekian penjelasan saya mengenai ini, ya. Kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.